Inter menuntaskan siklus sempurna melawan tim-tim promosi Serie A 2025-2026. Sassuolo, Pisa, dan Cremonese seluruhnya berhasil dikalahkan Nerazzurri baik pada laga kandang maupun tandang. Hasil tersebut membuat Inter mencatat 6 kemenangan dari 6 pertandingan menghadapi ketiga tim promosi tersebut. Catatan ini menjadi yang kedua dalam 20 tahun terakhir, setelah sebelumnya juga terjadi pada musim 2021-2022. Marcus Thuram kembali mencetak gol dan menambah koleksi korbannya di Serie A. Dalam kemenangan atas Sassuolo, penyerang asal Prancis itu mencetak gol kedua Inter yang mengubah skor menjadi 2-0. Gol tersebut menjadi yang pertama bagi Thuram setelah 1 bulan lebih banyak berperan sebagai pemberi assist. Lebih dari itu, Sassuolo menjadi tim ke-20 di Serie A yang berhasil dibobolnya sejak bergabung dengan Inter pada musim 2023-2024. Catatan tersebut membuat Thuram sejajar dengan rekan setimnya di lini depan, Lautaro Martinez. Sejak kedatangannya di Inter, hanya Lautaro yang mampu mencetak gol ke gawang 20 tim berbeda di Serie A. Jumlah yang kini juga dicapai oleh Thuram. Jurnalis Matteo Moretto melaporkan bahwa Juventus akan melakukan upaya baru untuk meyakinkan Weston McKennie agar memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada Juni mendatang. Manajemen Bianconeri disebut ingin memanfaatkan fakta bahwa gelandang serba bisa asal Amerika Serikat itu merasa nyaman berada di Turin. Namun negosiasi sejauh ini masih menemui jalan buntu. Juventus telah memberi sinyal tidak ingin melampaui batas angka tertentu dalam pembicaraan kontrak. Situasi ini membuka peluang bagi klub lain untuk mencoba merekrut McKennie secara gratis saat kontraknya habis. Di antara klub yang telah memantau situasi dan mengevaluasi kelayakan operasi tersebut terdapat Inter. Sementara itu, Milan untuk saat ini tidak tercatat memiliki minat terhadap mantan pemain Schalke 04 tersebut. Inter terus menorehkan sejarah, termasuk saat bermain jauh dari San Siro. Kemenangan di Reggio Emilia atas Sassuolo membuat Nerazzurri mencatatkan 8 kemenangan tandang beruntun di Serie A untuk ketiga kalinya dalam sejarah klub. Sebelumnya, catatan serupa terjadi pada musim lalu serta pada musim 2006-2007 ketika Roberto Mancini masih duduk di bangku pelatih. Tak hanya itu, Inter juga meraih 10 kemenangan dalam 12 laga tandang pertama musim ini. Torehan tersebut baru terjadi untuk ketiga kalinya di kasta tertinggi sepak bola Italia setelah musim 2006-2007 dan 2023-2024. Federico Di Marco menjalani malam yang tak terlupakan saat menjadi protagonis di sisi kiri dalam laga Sassuolo kontra Inter. Dengan mencatatkan 3 assist dalam 1 pertandingan tandang, pemain bernomor punggung 32 itu menjadi bek sayap kedua yang mampu melakukannya di Serie A sejak data tersedia pada 2004-2005, setelah Massimo Oddo pada 2006. Berkat tambahan tersebut, Di Marco kini mengoleksi 11 assist di Liga. Tidak ada bek yang pernah mencatat angka lebih baik dalam 24 pekan pertama Serie A. Dalam 1 musim penuh, hanya Oddo yang pernah mencatat lebih banyak assist di antara para bek, yakni 13 assist pada musim 2005-2006. Sementara itu, Di Marco kini menyamai catatan Maicon saat musim treble 2009-2010 dengan 11 assist. Laga ini juga menjadi pertandingan keempat Di Marco di Serie A dengan lebih dari 1 assist, dan yang pertama kali ia melakukannya dalam laga tandang. Lautaro Martinez kembali menorehkan sejarah saat menghadapi Sassuolo. Penyerang asal Argentina itu mencetak gol ke-171 bersama Inter, menyamai catatan Roberto Boninsegna di posisi ketiga daftar pencetak gol sepanjang masa Nerazzurri. Tak hanya itu, Lautaro juga mencapai 129 gol di Serie A bersama Inter. Jumlah tersebut membuatnya melampaui torehan Alessandro Altobelli yang sebelumnya mengoleksi 128 gol. Kini, di kompetisi Liga, Lautaro hanya berada di belakang 3 legenda Inter,
Giuseppe Meazza dengan 197 gol, Benito Lorenzi dengan 138 gol, dan Stefano Niers dengan 133 gol. Di antara para pemain yang mencetak gol hanya untuk satu klub di Serie A, hanya 5 nama yang memiliki catatan lebih baik dari Lautaro, yakni Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Gianpiero Boniperti, Gigi Riva, dan Ezio Pascuti. Nicola Ventola memilih Federico Di Marco sebagai wajah utama dalam pekan sepak bola yang baru saja berlalu. Penampilan gemilang bek sayap kiri Inter itu saat menghadapi Sassuolo dengan torehan 3 assist semakin memperkaya statistik impresifnya musim ini. Berbicara dalam program FIFA El Football, mantan penyerang tersebut memuji perkembangan Di Marco. Ini adalah musim terbaik dalam kariernya, sesuatu yang luar biasa. Kualitas teknisnya tidak diragukan, dalam hal ini dia salah satu yang terbaik di posisinya, ujar Ventola. Ia juga membandingkan kondisi Di Marco dengan musim sebelumnya. Tahun lalu dia hanya bertahan 60 menit, atau setidaknya selalu diganti oleh Inzaghi pada titik tertentu pertandingan. Sekarang dia memiliki kondisi fisik dan kematangan yang berbeda, lanjutnya. Ventola turut menyoroti perjalanan karir Di Marco. Saya juga menyukai kisahnya, tidak mudah memulai dari akademi klub besar Italia dan kemudian menjadi kapten tim utama, tutupnya. Antonio Cassano memberikan komentarnya tentang perkembangan Federico Di Marco dan situasi Inter dalam program FIFA El Football. Mantan penyerang itu mengakui telah mengubah pandangannya terhadap bek kiri Nerazzurri tersebut. Di Marco, saya selalu mengkritiknya habis-habisan, tetapi pertandingan melawan Dortmund membuat saya berubah pikiran. Angkanya musim ini luar biasa, ini adalah musim terbaiknya. Inzaghi dulu menggantinya setelah 60 menit. Tahun ini dia menunjukkan kontinuitas performa yang mengesankan. Dia tampil luar biasa, menjalani musim yang sangat hebat. Dia mulai meyakinkan saya, ujar Cassano. Terkait Alessandro Bastoni, Cassano melontarkan penilaian berbeda. Dia kesulitan bergerak, tidak tahu cara menjaga lawan dan tidak bisa bermain 50 meter dari gawang, katanya. Cassano juga menyinggung soal Ian Bisek. Ia mengungkapkan pernah berbicara dengan Piero Ausilio setelah kesalahan yang dilakukan pemain tersebut di Genoa musim lalu. Dia mengatakan kepada saya, dia akan menjadi starter di tim nasional Jerman dan dalam waktu singkat menjadi salah satu yang terkuat di dunia, tutur Cassano. Denzel Dumfries menjadi penonton spesial dalam final speed skating 1000 meter putri di Olimpiade musim dingin Milano Cortina yang dimenangkan kompatriotnya Jutta Leerdam dengan rekor Olimpiade. Di sela-sela acara tersebut, bek sayap Inter itu berbicara kepada jurnalis NOS mengenai proses pemulihannya dari cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen sejak November. Saya berada di tahap akhir, jadi saya berharap bisa kembali secepat mungkin, ujar Dumfries saat ditemui di Milano Ice Park Row. Ini hanya soal beberapa minggu lagi, meski belum ada tanggal pasti. Tetapi saya sudah mulai berlatih di lapangan dan dengan Boa. Pemain asal Belanda itu mengaku antusias untuk segera merumput kembali. Saya benar-benar mulai ingin bermain lagi, katanya. Terkait Piala Dunia, Dumfries memastikan tidak memiliki kekhawatiran. Saya pasti akan ada di sana. Saya sama sekali tidak khawatir soal itu, tegasnya. Performa Alexander Stankovic bersama klub Brugge mendapat sorotan positif, termasuk dari sang ayah, Dejan Stankovic. Berbicara usai kemenangan Red Star 5-0 atas Novi Pazar, Dejan mengungkapkan kebanggaannya terhadap perkembangan sang putra yang tampil impresif di Belgia dan sebelumnya bersama Lucerna. Apa yang harus saya sarankan kepadanya? Jika mungkin di usianya sekarang dia sudah menjadi pemain yang lebih baik dari saya, ujar Dejan. Hal terpenting adalah konsistensi. Penampilannya bersama Lucerna dan Brugge fenomenal. Transformasinya luar biasa. Secara fisik, psikologis, mental, dan taktik. Dia terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Dejan juga menyoroti tekanan yang kini mulai mengiringi perjalanan karir Alexander.
Sekarang tekanannya tinggi, kita akan lihat bagaimana reaksinya. Tapi jika dia terus seperti ini, dia akan menjadi pemain serius. Di mana dia akan bermain, saya tidak tahu, tetapi dia akan menjadi pemain serius. Lebih lanjut, Dejan menegaskan bahwa perkembangan sang anak sebenarnya tidak mengejutkannya. Ia bahkan mengingat wawancara saat Alexander masih berusia 3 tahun. Saya pernah mengatakan apa yang dia lakukan dengan bola dan bagaimana dia memperlakukannya, bahwa dia akan bermain sepak bola dan itu akan menjadi sebuah keajaiban. Jadi bagi saya ini bukan kejutan. Sekarang bagian sulit akan datang untuknya. Disitulah akan terlihat dari bahan apa dia terbuat.